Oke, bab 1 ini adalah kita harus menerangkan tentang pertama, yaitu adalah judul. Judul penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu judul yang kualitatif dan judul kuanti. Kalau kita menerangkan tentang judul kuantitatif, kita akan memperoleh yaitu variabel. Nah, variabel ini kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama adalah variabel independen. Yang kedua adalah variabel dependen. Yang ketiga adalah variabel moderasi. Yang keempat variabel intervening. Oke, kita akan menjelaskan variabel independen dulu. Variabel independen di sini adalah variabel yang dimana adalah variabel bebas. Dia akan mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen, variabel ini adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nantinya akan dipengaruhi. Oke, kemudian kita juga akan menjelaskan variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki hubungan secara langsung antara variabel independen dan dependen. Sedangkan variabel intervening, variabel yang tidak memiliki hubungan secara langsung baik variabel independen atau variabel dependen. Kemudian variabel tersebut ketika kita mengarah ke penelitian kuanti, itu judulnya adalah menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dengan contoh, pengaruh makan banyak terhadap berat badan. Oke, berat badan di sini ini adalah variabel dependennya atau disebut dengan Y. Makan banyak itu disebut dengan variabel X. Ini terdiri dari 1 X dan 1 Y. Y ini adalah dependen. X di sini adalah independen. Oke. Kita akan bikin contoh dengan 2X dan 1Y. Contohnya adalah pengaruh makan olahraga terhadap kesehatan badan. Oke, ini adalah Y-nya. Ini adalah X2-nya, ini adalah X1-nya. Kemarin ada yang menanyakan tentang bagaimana sih rumusan masalah tersebut. Oke, rumusan masalah ketika di penelitian kuantitatif di sini itu kita akan ada 2 rumusan masalah. Saya singkat dengan RM, yaitu rumusan masalah. Oke, rumusan masalah yang pertama itu adalah Parsial itu bagaimana sih? Parsial adalah rumusan yang terdiri dari 1X dan 1Y dengan tandanya seperti ini. Contohnya ketika kita mengambil judul yang ini adalah rumusan masalah. Apakah
makan berpengaruh terhadap kesehatan badan. Ini adalah rumusan masalah parsial, yaitu yang terdiri cuma dari 1X dan terdiri dari 1Y. Kemudian rumusan masalah yang secara simultan adalah rumusan masalah yang terdiri dari 2X atau lebih ditanyakan secara bersamaan. Contoh dengan judul yang di atas tadi, kita akan membuat pertanyaan simultan itu seperti ini. Apakah makan dan olahraga berpengaruh terhadap kesehatan badan? Makan ini adalah X1-nya, olahraga adalah X2-nya, kesehatan badan di sini adalah Y-nya. Sehingga kalau simultan itu adalah semua variabel akan ditanyakan secara bersamaan terhadap Y. Contohnya adalah ini. Tapi ketika kita flashback ke arah yang pertama tadi, ketika kita membahas kualitatif, itu tidak ada yang namanya variabel. Adanya adalah objek penelitian. Misalnya, contoh judulnya seperti ini. Kinerja pegawai pemerintah. Objeknya adalah kinerja pegawai di sini. Ini adalah objeknya. Sebagai yang akan kita teliti adalah kinerjanya, yaitu kinerja siapa? Yaitu kinerja dari pegawai pemerintah di sini. Makanya judul kualitatif itu simple. Kemudian kalau kita membahas setelah adanya rumusan masalah tadi, itu adanya tentang tujuan. Tujuan di sini adalah tentang apa yang akan kita capai. Contohnya adalah ketika kita meneliti tentang makanan, olahraga, dan yang terakhir adalah kesehatan. Ini adalah Y-nya, ini adalah X2-nya, ini adalah X1-nya. Yang akan kita capai apa untuk meneliti ini? Tujuannya adalah pertama nih, dari rumusan masalah tadi, yang pertama kita menggunakan kata apakah. Itu kita coret aja kata apakahnya tadi, diganti dengan kata untuk mengetahui apakah makanan berpengaruh terhadap kesehatan badan. Nah, ini adalah tentang bagaimana tujuan tadi itu sebenarnya berhubungan dengan rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya itu ada 3, tujuannya itu juga harus ada 3. Cuman kalau di rumusan masalah itu diawali dengan kata apakah atau bagaimana, kalau di tujuan apakah dan bagaimana itu digeser di belakang, tapi di depannya adalah dikasih dengan kata untuk mengetahui apakah bla 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 bla. Oke. Jadi ini semuanya adalah flashback dari yang kemarin. Besok nanti kalau ini sudah paham akan saya lanjutkan ke bab 2-nya. Oh ya, satu lagi. Latar belakang. Ketika kita membuat latar belakang di sini adalah tentang objek atau variabel yang akan kalian teliti, kalian jelaskan.
variabel X1, X2, dan Y. Contohnya adalah ketika kalian akan menjelaskan tentang tadi makanan, olahraga, kemudian kesehatan. Nah, ketika kita akan menjelaskan latar belakang dari X1, X2, dan Y di sini adalah kita akan mencari sebuah teori dari makanan. Nah, teorinya ini apa? Kalau kalian tadi ada yang menanyakan, Pak, faktanya sulit dicari. Oke, kita nggak usah pakai fakta, nggak apa-apa deh, biar kita mempersingkat saja. Yaitu kalian isi teori dengan alasan kalian. Yaitu dua ini kalian gabungkan jadi satu. Yang pertama tulis teori dulu. Teori 50%. Kemudian alasan terhadap makanan ini, kalian tuliskan juga 50%. Terus kemudian dia nanya, faktanya gimana? Faktanya ini nggak usah aja kalau kalian kesulitan. Jadi teori dan alasan ini kalian bikin 1 lembar bisa, atau 3 paragraf bisa. Yaitu 1 paragraf untuk teori, yang 2 itu untuk alasan, yang 3 adalah kesimpulan dari keduanya. Kemudian kalau di sini udah kalian jelaskan, yaitu 50% teori dan 50% alasan, di sini juga kalian sudah jelaskan, di sini juga sudah kalian jelaskan semuanya sama, yaitu teori 50% dan alasan 50% dan kesimpulannya, barulah nantinya kalian akan menulis kesimpulan dari ketiga variabel yang kalian jelaskan di atas, yaitu dari sini, yaitu dari teori, alasan, dan kesimpulan kalian jelaskan menjadi 2 paragraf atau 1 paragraf yang mengarahkan kepada masalah apa yang kalian teliti. Oke, tuh